Ini dia ya. Tugasnya adalah, ya itu tadi, membuat liturgi GKI. Dengan tema, sama juga, Bendera Plus 1. Ini ayat bacaannya, nanti saya akan tampilkan slide yang punya seluruh informasinya. Jadi Bapak Ibu tenang saja. Ayat bacaannya adalah dari Kolose 3 ayat 16. Untuk apa ya, kalau biasa kan kalau di liturgi itu kan ada hari Minggu biasa, Natal dan sebagainya. Nah, kita kali ini adalah karya bersama para pelayan ibadah. Dan untuk tujuan tema, bisa ya? Oke. Tujuan temanya, ini kelihatan ya Bapak Ibu ya? Bisa ya? Puji Tuhan. Kurang, ya. yang ini agak kurang kelihatan ya, mungkin bisa difoto, it's okay. Baik, jadi secara tujuan tema, adalah 3, dari kami menyusun sebanyak 3, yaitu yang pertama umat dapat memahami bagaimana cara untuk merespon karya Allah dalam peribadatan GKI melalui liturgi yang pada dasarnya adalah percakapan langsung dengan Allah sendiri. Yang kedua adalah para pelayan ibadah, Bapak Ibu sekalian, dapat mengilhami citra Allah Tritunggal. Ini penekanannya adalah citra Allah Tritunggal yang secara bersama-sama berkolaborasi dan saling melengkapi karya-karyanya dalam kehidupan umat. Dan yang ketiga adalah umat dan pelayan ibadah dapat memahami konsep dan konteks liturgi yang adalah inti dari peribadatan gereja kita sendiri GKI, yang merupakan ekspresi umat kepada Allah Tritunggal terhadap karya dan citra Allah itu sendiri. Kalau misalnya kebingungan, the main point is, nomor 1 itu berfokusnya kepada umat, nomor 2 itu adalah kepada Bapak Ibu sendiri, para pelayan ibadah, dan yang ketiga, umat dan pelayan ibadah itu secara bersama, secara umat ilahi dan jemaat GKI. Oke, next. Bapak Ibu, ya. Oke. Yang dipresentasikan adalah cukup yang ini saja. Jadi litani, kalau misalnya ada tanggapan-tanggapan, biasanya itu umat berhimpun, pengutusan dan berkat. Just in case kalau misalnya pengakuan dosa Bapak Ibu rencana ada mau dilitanikan, monggo itu dipresentasikan nanti. Kemudian lagu ini cukup dibacakan judulnya saja. Contoh misalnya setelah jemaat berhimpun, kita akan menyanyikan lagu KJ3, Kami Puji dengan Riang. Sudah, itu saja. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mau menambahkan ayat Alkitab, contoh di berita anugerah, pengakuan dosa, itu sama juga, cukup dengan ayatnya saja. Kemudian ini yang cukup menjadi bidang kreasi dan ekspresi Bapak Ibu sekalian. Kalimat, kata pembuka, berita anugerah, persembahan. Itu yang sebisa mungkin dibuat. Ya bukan sebisa mungkin, harus dibuat. Yang sebelah kiri Bapak Ibu adalah tulisan non presentasi. Ini tidak usah disebutkan, juga it's okay di dalam presentasi Bapak Ibu nanti, yaitu fotum dan salam, karena fotum dan salam itu ya itu adalah sebuah pengakuan dan pasti. Kemudian doa tidak perlu diucapkan, dipresentasikan nanti, tidak apa-apa. Bacaan Alkitab dan Mazmur dan pengakuan iman rasuli, itu saja. Jadi nanti setelah Bapak Ibu membuat liturgi secara bersama-sama yang akan dipresentasikan di depan, kemudian nanti akan ditanggapi oleh Pak Juswantori. Nah, untuk nanti mungkin bisa, kalau ini kan
sekali misalnya nih saya lihat kelompok satu gitu ya, tidak mungkin berapa di total, kurang lebih 40 orang ini maju ke depan semua kan tidak mungkin. Mungkin bisa nanti Bapak Ibu bisa mengirim perwakilan, satu orang dari pembuat liturgi, satu orang dari pengiring pujian, satu orang dari penyanyi singer, satu orang dari leksionari dan mazmur. Jadi untuk perwakilan saja gitu. Kemudian untuk konteks di dalamnya lagu-lagu yang akan dipakai adalah cukup 4 ini saja. Yeah. Jadi, Kak, gimana kalau misalnya saya mau kasih Mada Bakti? Pak, gimana kalau misalnya saya mau kasih lagu persekutuan? Kak, gimana kalau lagu yang lain? Ya, sementara pakai lagu 4 dari 4 buku ini. Itu saja. Nah, kemudian ada challenge-nya juga Bapak Ibu, karena saya tahu begitu Bapak Ibu dengar kata, oh temanya Federal Plus 1, maka dari itu saya membuat, Oke. Tidak memasukkan lagu NKB 230, Bendera Plus 1 di dalam liturgi yang Anda buat. Jadi temanya Bendera Plus 1 tapi tidak boleh ada lagu Bendera Plus 1 dengan tujuan tema seperti yang ada di depan. Oke ya. Karena kalau misalnya ini diperbolehkan, saya yakin semuanya juga akhir di lagu pengutusan juga NKB 230 gitu kan ya. Jadi kita berkreasi bersama. Oke Bapak Ibu, pada saat ini jam sudah menunjukkan 4:49. Saya akan memberi. Ya. Oke, it's okay. Jadi sudah pas 16:50. Saya akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu sekalian berkelompok untuk membuat liturgi dalam waktu 1, 2. Iya. Sudah. 30 menit Bapak Ibu. Nah, iya. 30 menit ya. 30 menit mungkin setelah selesai ini jadi 1-2 menit lagi. Dan ya, mohon maaf tim multimedia bisa dibantu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dari saya. Ya ini mohon maaf pointernya masih belum bisa. Jadi 30 menit bisa dimulai dari sekarang. Bapak Ibu membuat liturgi dengan tema Bendera Plus 1 tanpa memasukkan lagu NKB 230. Jadi Bapak Ibu harus mencari lagu lain yang kurang lebih sama dengan tujuan dan tema yang tadi saya sebutkan. Ya, baik Bapak Ibu, waktu sudah dimulai 3, 2, 1 dan ya memang sudah dimulai dari tadi. Oke, silakan berembuk bersama. Bagaimana cara Bapak Ibu memilih? Bagaimana cara mengerjakannya? Silakan dipikirkan masing-masing kelompok. Apakah nanti, yuk kita bagi per ordo, kita bagi per ini, saya bikin ininya, Bapak ada ya,
Yang pemusik bikin musiknya, yang bagian liturgi bikin liturginya, litaninya. Monggo Bapak Ibu. Ya, saya melihat kelompok 5 sudah sangat rukun, akrab sekali ya. Wah, sudah berkumpul di sana. Kelompok 2, iya, bentar. Berapa? Oh, ke point. Tuh, dulu. Berapa? Itu tujuannya, tujuan tema. Tugas Anda adalah membuat liturginya. Nah, temanya berderaplah satu. Tujuan tema adalah 3 tadi itu. Bikin susunan liturginya. Oke, mohon bantuan untuk multimedia yang file ada tulisannya loop, LOOP. Oke. Bapak Ibu kalau misalnya bingung, ini saya sudah buatkan untuk apa ya? Nanti berulang. Tiap 10 detik berulang. Ya, ini adalah apa ya? Rekapannya dari yang tadi saya bilang, tema, bacaan, kemudian juga tujuannya, kemudian challenge Bapak Ibu dan waktunya. Apa saja yang dipresentasikan dan tidak usah dipresentasikan sudah tersedia di sini. Slide ini akan berulang terus selama tiap 10 detik. Ya, dari tempat saya sudah mulai terlihat-lihat wajah-wajah yang sudah mulai kebingungan. Satu kelompok cukup satu liturgi saja ya. Tidak usah banyak-banyak ya. Ya, satu kelompok satu liturgi. Ya, yang ini kelompok 2. Monggo. Ya, sembari Bapak Ibu mengerjakan liturgi, saya juga akan mencoba untuk men-share yang tadi ya ke tempat Bapak Ibu, ke grup.
Monggo bagi kelompok 3, mungkin kalau misalnya mau bersatu, bersatu padu, silakan. Kelompok 5 kayaknya sudah tegangnya hilang, itu banyak yang ketawa-ketawa itu di atas. Wah, luar biasa. Wah, kelompok 4 juga kayaknya udah mau selesai tuh. Banyak yang anteng-anteng gitu ya. Kelompok 4, waduh luar biasa. Kelompok 1 masih berpusing-pusing ria. Silakan, silakan. Baik Bapak Ibu, untuk PDF yang presentasi barusan itu sudah saya kirim di grup ya. Bisa bisa terlihat lebih jelas di sana. Silakan. Bisa dicek di grup PRPI 2026. Silakan.
Ini kalau saya lihat-lihat kelompok 4 kayaknya sudah selesai ya. Pada banyak menghadap ke sini semua soalnya. Saya kira sudah selesai loh. Oh, ekspres. Ya Bapak Ibu, untuk liturgi ini bercanda ya. Jangan pakai ChatGPT ya. Silakan Bapak Ibu berkarya melalui hati, pikiran Bapak Ibu masing-masing. Tiba-tiba nanti pusing habis itu ChatGPT ya, ya gimana ya? Baik, Bapak Ibu, 5 menit lagi. Waktu menunjukkan pukul 5:10. Kasih tahu aja. Bapak Ibu masih punya waktu kurang lebih 15 menit lagi.
Bapak Ibu, silakan untuk tetap bekerja sama secara apa ya? Kalau dibilang grup kecil juga nggak kecil ya. Lebih tepatnya secara komunal, secara masif. Cukup banyak ya, satu kelompok kurang lebih dari 30 orang ini. Jadi harapan kami adalah eh, penyusunan liturgi yang ini Bapak Ibu bisa saling sharing dari masing-masing gereja, dari masing-masing eh, pengalaman pribadi seperti itu. Silahkan. Ya, kayaknya saya mulai melihat sudah banyak yang mulai masuk lagu pengutusan. Karena kenapa kok saya bisa tahu? Karena banyak merenungnya, banyak baca bukunya dari tadi. Ya apa ya ini ya? Ya. Udah mulai banyak yang bingung gitu ya. Tema berderaplah satu, tapi tidak boleh pakai lagu berderaplah satu. Kudu piye? Ya, tapi it's okay Bapak Ibu, meskipun dengan waktu yang singkat, saya juga yakin kalau dikerjakan secara bersama-sama, hasilnya pasti akan lengkap dan memuaskan. Memuaskan. Ya. Jadi tantangannya juga di sini Bapak Ibu, 30 menit mengerjakan liturgi, lagu juga harus ada yang dilarang. Kerjasama tim Bapak Ibu, waduh, luar biasa. Oke Bapak Ibu, eh, kan ini ada 5 kelompok nih, gitu kan? Saya akan manggilnya acak, tapi bukan saya yang manggil. Karena kalau saya manggil, saya bakal dimarahin. Bisa-bisa saya juga disalib. Sudah suruh bikin liturgi,
cepet-cepetan, NKB 230 nggak boleh dipakai, manggil secara acak lagi. Aduh, langsung saya dihukum ya. Nah, kalau gitu saya cara manggilnya begini saja. Yang pertama, Pak Juswantori, boleh Pak? Siap. Pak, dari angka 1 sampai 5 Pak. Angka togel, maksudnya angka cantik hari ini Pak. Sorry Pak, kebablas. Gendem, 1 sampai 5 angka cantik hari ini. 3 aja. 3, oke. Kelompok 3 maju pertama ya. Yang milih Pak Juswantori, bukan saya. Ya, bukan saya loh ya. Oke, kelompok 3 akan maju terlebih dahulu ya, yang pertama. Oke, yang kedua, nah ini mumpung ada 5 tim, 4 panelis, saya bisa minta Ibu Heidi. Ya, oke. Bu Heidi, saya mau tanya Bu, ini kan sudah satu kelompok yang dipanggil, kelompok 3. Nah, kita kan sama-sama musisi nih. Nah, dari kelompok 1, 2, 4, dan 5. Bu Edi paling suka main kunci C, D, F, atau G? Ada dasarnya apa biasa? Wah, kalau main di F itu rasanya saya lebih Roh Kudus itu terasa lebih merasuki saya gitu. Misalnya C, D, F, atau G? D aja deh. D, oke, kelompok 2 ya. Selanjutnya kelompok 2. Oke, sudah 2 kelompok. Yang pertama, kelompok 3 akan maju terlebih dahulu dan kemudian kelompok 2. Selanjutnya ada Pak Joy nih. Luar biasa. Pak Joy, nonton World Cup apa enggak? Nonton. Jagoannya siapa? 2. Spanyol sama Argentina. Oh, mantap. Argentina kemarin juga baru menang ya. Luar biasa. Oke, Messi forever. Luar biasa. Oke, Pak Joy ini mumpung nih sekalian. Kita ngomong peringkat juga ya. Ada kelompok 1, kelompok 4, sama kelompok 5. Menurut Pak Joy, kuda derby Jepang yang namanya Daiwa Scarlet bakal masuk kategori nomor berapa Pak? Udah. Iya Pak, jadi kuda derby yang namanya Daiwa Scarlet itu bakal masuk ke juara 1, 4, atau 5 Pak? 4. 4 ya? Oke, luar biasa. Semoga Argentina menang juara lagi. Luar biasa. Oke, nextnya untuk yang ketiga kelompok 4 tadi ya. Oke, sisa 2 kelompok terakhir. Kelompok pertama dan kelompok kelima. Pak Sigit, boleh diganggu sebentar Pak? Kelihatannya lagi intens ini Pak. Oh enggak ya? Enggak salah? Oh gitu ya? Oke. Pak, ini kan ada kelompok 1 sama kelompok 5. Penentu penentunya itu di Bapak masalahnya. Karena 2 kelompok terakhir Pak. Jadi kelompok yang maju pertama kan kelompok ketiga. Yang kedua kelompok kedua, terus yang ketiga kelompok keempat. Berarti ini yang keempat dan kelima itu ada di sisanya kelompok pertama dan kelima. Nah, jadi mau siapa dulu Pak? Ya jangan terlalu dipikir banyak-banyak Pak, langsung aja sebut. Bagi Bapak Ibu yang kelompok 1 sama 5 jangan tegang-tegang ya. 1 sama 5, tenang aja, oke? Ya, oke. Ya, 1 aja Pak. Sudah siap?
5. 5. Oke, yang maju keempat adalah kelompok 5. Terima kasih Mas Duki. Dan yang terakhir adalah kelompok 1. Oke, Bapak Ibu, ini juga waktunya sudah habis. Pemilihan kelompok sudah terdengungkan, sudah dibacakan oleh para panelis ya. Oke, kalau gitu yang pertama ini cuma reminder saja. Setelah ini yang maju pertama kelompok 3, yang kemudian kelompok 2, setelah itu kelompok 4, setelah kelompok 4 kelompok 5, dan terakhir kelompok 1. Oke, yuk kita beri aplaus untuk kelompok 3 dalam mempresentasikan liturgi mereka. Silakan, monggo perwakilannya dari masing-masing bidang, 1 orang 1 cukup. Ya adik, tolong kakak, tolong bolpennya ditaruh ya, nanti ibu guru marah, waktunya sudah habis. Nah ini contoh waktu dulu kalau ulangan itu sampai dipepet waktunya, sampai harus dijemput gitu ya. Ya bagaimana kakak? Iya, oke. Iya, iya. 1, dor. Oke, nah gimana? Le kenapa? Monggo. Gimana? Kelompok 3? Ya. Harus tuh. Sampai di mana? Kan 2 lagu di homili. Wah. Oh gitu. Oke, sebentar. Ini hal yang tidak terduga sih. Di luar prediksi BMKG soalnya ini. Bagaimana Kak Erik? Ya, oke. Karena kelompok 3 ternyata belum siap. Jadi kita maju ya. Kelompok 2, silakan. Monggo perwakilannya. Belum selesai juga, oke. Kalau gitu saya ganti pertanyaannya. Yang sudah selesai siapa? Yang sudah selesai? Belum. Boleh tahu kurang berapa lagu? Oh, aminnya udah, resnya belum. Waduh, oke. Sabar. Minta Roh Kudus membimbing Anda. Oke. Banyak yang belum selesai ternyata. Sebentar ya. Ini di luar prediksi BMKG juga ini. Oke. Saya dapat wangsit dari seseorang yang di atas di sana, di atas kedudukannya. Selesai nggak selesai, kumpul. Ya, jadi kembali lagi ya, kelompok 3, it's okay, nggak apa-apa. Apa adanya dan adanya apa? Silakan, ayo. It's okay, nggak apa-apa kelompok 3. Biar kita juga nggak terlalu malam juga, it's okay, nggak apa-apa. Silakan, perwakilan dari kelompok 3 per masing-masing bidang.
dari pelayan liturgi, pelayan liturgi, pembuat liturgi, kemudian pengiring pujian, singer, kantorum, leksionari, dan mazmur. Monggo dikirim salah satu-satu saja. Oke, katanya masih belum siap, gak apa. Kelompok 2, lebih siap? Selesai nggak selesai, apa adanya dan adanya apa, it's okay. Gak apa-apa. Gak apa-apa, langsung aja. Yes, gak usah, gak apa-apa. Titi mana yang udah ya? Oke, kelompok 4. Selesai, luar biasa. Ini sangat di luar prediksi BMKG dan CNN ya. Baik, kelompok 4 silakan untuk mengirimkan perwakilannya dari masing-masing bidang, satu orang saja. Baik dari pembuat liturgi, pemusik, satu-satu. Silakan untuk pemusik, tim pemusiknya yang mau ditumbalkan siapa? Yang dari pengiring pujian, penyanyi pujian yang mau ditumbalkan siapa? Perwakilan. Nggak enak ngomongnya kalau ditumbalkan. Silakan. Ya, oke. Kita beri aplaus yuk untuk kelompok 4. Silakan. Oh, teman-temannya masih menyusul, it's okay. Ya, jadi langsung dibacakan saja ya. Ya. Oke, Pak Jiswantorinya. Oh ya. Oke, it's okay. Gak apa-apa. Silakan. Belum. Tadi. Ya, kami dari kelompok 4, untuk yang pertama untuk umat berhimpun, liturgos, pujilah Tuhan hai segala suku bangsa. Umat, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Liturgos, sebab kasih-Nya hebat atas kita. Umat, dan kesetiaan Tuhan hadir untuk selama-lamanya. Lagu pertama, Allah hadir bagi kita. Ya. Ada, dan kesetiaan Tuhan hadir untuk selama-lamanya di kalimat terakhir waktu umat berhimpun itu, Pak. Dan kesetiaan Tuhan hadir untuk selama-lamanya. Jadi memang kita harus menghubungkan antara panggilan beribadah dengan nyanyian.
Tapi jangan terpaksa dihubungkan gitu kan. Biasanya coba bacakan lagi kalimat terakhir. Dan kesetiaan Tuhan hadir untuk selama-lamanya. Kesetiaan Tuhan hadir. Jadi yang hadir bukan Tuhannya kan, kesetiaannya yang hadir. Padahal nyanyiannya Tuhan hadir. Allah hadir bagi kita, bukan kesetiaannya yang hadir gitu. Jadi coba bacain lagi dari awal. Pujilah Tuhan, hai segala suku bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan hadir untuk selama-lamanya. Ya kenapa enggak megahkanlah Dia, kemudian sebab Dia hadir bagi kita. Dia selalu menemani kita. Baru Allah hadir bagi kita. Ya. Selanjutnya votum salam lalu kata pembuka. Umat terkasih, saat dunia semakin mudah memecah dan menjauhkan, Tuhan mempersatukan kita dalam kasih-Nya. Mari kita menyatakan iman melalui pujian dalam Roh Yesus Kristus. Ya, terlalu pendek ya. Terlalu pendek kata kalimat itu. Jadi saat dunia apa tadi? Saat dunia semakin mudah memecahkan dan menjauhkan, Tuhan mempersatukan kita dalam kasih-Nya. Ya, ide itu dikembangkan lebih banyak gitu ya. Kita hidup dalam dunia yang terpecah belah di gereja, di pemerintah, di apa gitu. Tapi di gereja berbeda, kita dipersatukan sekalipun kita berbeda, gitu misalnya. Terus bisa dikutip mungkin di bawah kalimat Paulus ya, kita berbeda-beda tetapi satu misalnya gitu. Terus ayat apa lagunya apa? Dalam Roh Yesus Kristus. Lalu doa pengakuan dosa. Terus lagu ketiga, Tuhanku bila hati kawanku. Iya, jadi pengakuan dosanya kira-kira soal apa itu ya? Soal kita yang hidup masing-masing tidak Egois, kan? egois ya. Enggak. Iya, Tuhanku bila hati kawanku ya itu berdiam. Ya. Terus berita anugerah itu dari Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Apa itu bunyinya? Kita nggak hafal ini ayat Alkitab. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Itu tepat ya, itu kan itu betul-betul nas pengakuan dosa ya, berita anugerah ya. Terus lagu keempatnya, dihapuskan dosaku. Iya. Terus nats persembahan. Nats persembahannya Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Lagu persembahannya bawa persembahanmu. Dengan sukacita itu ya. Iya betul Pak. Dengan sukacita ya. Artinya bukan dengan rela, kan itu sama dengan ayatnya ya. Jadi harus berhubungan antara nas sembahan dengan nyanyian sembahan. Gitu. Terus lagu penutupnya Serikat Persaudaraan. Iya, itu bisa menggantikan Berderap Satu ya. Iya. Ya, oke, terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih. Mari. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus sekali yuk untuk kelompok 4. Yeay. Oke. Jadi setelah ini serikat persaudaraan tidak boleh dipakai ya. Nah. Oke. Pulang saya beneran disalib di sini ya. Oke. Iya, oke, kita lanjut langsung ya ke kelompok sesuai urutan tadi, juga kelompok 3 siap? Belum? Oke, kelompok 2? Belum juga? Oke. Kelompok 5, wah kayaknya dari tadi udah ketawa-ketawa nih, udah lepas beban. Kelompok 5 bagaimana? Oke. Ya udah gini aja.
Saya panggil Acak kalau gitu ya. Untuk kelompok 2 maju aja, selesai nggak apa-apa. Apa adanya dan adanya apa, it's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kurang huruf titik pun nggak apa-apa, monggo. Oh, oh iya, salibkan saya. Ya, silakan untuk mungkin boleh perwakilan masing-masing dari Kapitas Selectanya. Kasihan ditemani, kasihan dia sendirian. Yuk, monggo. Ya, dibacakan saja mungkin Pak, nanti Pak Juswantori bisa menanggapi secara singkat saja, nggak apa-apa Pak. Nah, ya itu. Saya juga bingung. Yang bawa liturginya siapa? Nah, ya itu. Ya, mari Kak, silakan Kak. Beli 3 gratis 1 Kak. Ya. Nah, ya itu. Nah. Ini mic untuk. Bentar, itu sama. Saya liturgi. Kakak apa? Ini baca. Pengiring. Permisi, pemazmur. Lektor, mana lektor? Oh, ada. Cuman baca kan ya? Ya. Shalom semuanya. Ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil perenungan kami selama 30 menit ini. Berderaplah satu, panggilan beribadah. Secara litania, jemaat yang terkasih, Tuhan memanggil kita untuk menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Mari datang kepadanya dengan hati yang terbuka. Kami datang sebagai umat yang dipersatukan oleh kasih Kristus. Bersama-sama, bukan, ya. Bersama-sama kita melangkah dalam iman, kasih, dan pengharapan. Kami berderap sebagai satu keluarga Allah memuliakan namanya. Lalu nyanyian pembuka berhimpun semua. Bagaimana Pak? Kalimat tanggapan umat itu jangan panjang-panjang. Karena makin panjang dia makin kalau diucapkan. Yang umat ya Pak. Kami Tuhan Yesus Allahku, sabar. Iklan. Yang umat yang kedua ya Pak ya. Kami berderap sebagai satu keluarga Allah memuliakan namanya. Bersama keluarga Allah kami memuliakan namanya. Kami berderap sebagai satu keluarga Allah memuliakan namanya. Kalau mau dipendekin, sebagai keluarga Allah, bersama keluarga Allah kami memuliakan namanya. Kami berderap bersama memuliakan Allah. Baik Pak. Berderap bersama memuliakan Allah, cuma 5 kata. Jadi makin pendek, makin bagus. Jangan terlalu panjang-panjang, karena itu cuma kenapa? Karena tadi saya katakan, sekarang kan orang tulisnya kan bukan di kertas, tapi di layar ya. Jadi harus pendek, karena habis itu hilang gitu. Ya jangan panjang-panjang. Baik Pak, terima kasih. Nyanyian pembuka berhimpun semua. Cocok Pak? Kamu nggak bicara soal berhimpun kan? Ya kurang jelas hubungan antara berhimpun dengan berhimpun semua dengan tadi. Ya lanjut aja. Jadi salah ya Pak ya? Baik. Fotum dan salam, kata pembuka. Umat yang terkasih, meskipun kita berbeda-beda, namun kita satu tubuh di dalam Tuhan.
Mari saling melengkapi dan berjalan bersama agar dunia melihat Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir bagus ya, agar dunia melihat Tuhan dalam hidup kita itu jarang di kitabnya, itu bagus. Makasih ya Pak, makasih. Oke. Tapi coba lihat kalimat pertama deh. Oh. Gak jadi 100. Umat yang terkasih, meskipun kita berbeda-beda, namun kita satu tubuh di dalam Tuhan. Iya, itu kalimat yang terlalu sering diucapkan. Oh. Itu klise gitu. Tapi yang terakhir bagus kan Pak? Iya, baik Pak, baik, siap. Kurang 50 ya Pak ya. Terlalu klise ya Pak ya? Iya, bela. Terus Berarti nggak usah. lanjut. Lalu nyanyian umat, serikat persaudaraan. Ditaruh di kata pembuka, setelah kata pembuka. Iya. Ganti. Iya. Ada satu kalimat yang kurang sebelum nyanyi itu gitu. Coba terakhir sekali lagi yang bagus itu gimana? Kalimatnya terakhir. Yang terakhir. Mari saling melengkapi dan berjalan bersama agar dunia melihat Tuhan dalam hidup kita. Kayak ini cocok Pak kalau dalam roh Yesus Iya. Kristus kita satu tetap agar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih Kristus hidup yang esa. Betul ya Pak? Oke. Iya, serikat persaudaraan nggak terlalu cocok di situ. Oke, Ya. siap Pak. Terima kasih. Pengakuan dosa. Pre-memory. Lagunya KC 467. Tuhanku bila hati kawanku. Oke. Kasih ya Pak. Berita anugerah. Bagi setiap kita yang mengaku dosa-dosa kita, Tuhan telah mengampuninya. Terimalah berita anugerah yang dinyatakan dalam Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Bukan nyontek loh ya. Bukan nyontek kelompok berapa tadi? Sama ya. Berarti Alkitab kita sama Kak Ribka ya. Nyanyian umat KJ 252, Batu Penjuru Gereja. Batu penjuru gereja. Itu soal kesatuan gereja kan? Lagu itu kan? Iya. Salah ya Pak? Enggak gimana? Ayatnya itu apa sebetulnya? Berita anugerahnya? Efesus 1 ayat 7 Ya, sampai apa? 8. Buka Alkitabnya guys. Batu penjuru gereja itu bicara soal gereja itu satu walaupun beda-beda gitu ya, walaupun diserang pengkhianat segala, tapi gereja akan terus ada gitu loh. Ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat Iya. dan pengertian. Itu bagus untuk berita berita anugerah. anugerah, tapi itu nggak ada hubungannya dengan batu penjuru gereja. Pak, boleh nggak? Ini yang juga menjadi pertanyaan saya. Jadi sebelum lagu mau masuk firman, itu lagunya tentang tema firman itu. Jadi nggak tentang berita anugerah. Bisa aja. Jadi berita anugerah itu sudah ditutup. Itu kan udah kita bahas tadi di kelas. Bisa. Berarti boleh dong Pak batu penjuru gereja. Tapi itu bukan lagu persiapan firman juga. Temanya berderat satu Pak. Iya, tapi itu lagu itu tentang gereja, bukan tentang Oke, baik. kita harus bersatu. Siap. Terima kasih Pak. Pelayanan firman, pengakuan iman rasulib, dan persembahan. Sebagai satu tubuh Kristus, marilah kita mempersembahkan hidup, talenta, dan berkat yang Tuhan percayakan pada kita. Nats persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Nyanyiannya PKJ 147, di sini aku bawa. Baca ayat. Ayatnya adalah itu kan persembahan tubuhmu sebagai temani yang hidup kan? Iya. Dan berkenan itu ya. Iya, Lalu lagunya apa? di sini aku bawa. Persembahan hidupku semoga berkenan. Persembahan hidupku itu. Ya. Iya, Ya. boleh. Lalu nyanyian pengutusan KC 257, aku gereja kau pun gereja. Bukan ya Pak?
Ini temanya tentang gereja ya Pak ya, bukan tentang kesatuan hati. Iya, itu gereja temanya. Hmm, Itu menceritakan gereja itu apa kan? Gereja bukan gedungnya, gereja itu orangnya gitu. Tapi bukan masalah persatuan kita Iya. mesti bersatu, enggak. Itu Paham, Pak. definisi gereja itu apa? Gitu. Itu enggak ada hubungannya dengan persatuan gitu. Oke, not. Oke. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih. Thank you. Oke, yuk kita beri aplaus sekali lagi yuk untuk kelompok 2. Yuk. Wah, ini dari kelompok 3 sudah mengacungkan jari. Monggo silakan kelompok 3. Secara padat, singkat, ringkas dan jelas. Berdua aja, Pak. Ya, silakan yang lain dari perwakilan yang lain. Perwakilan Kapita Selektanya. Ada yang tumbalkan lagi diwakilkan. Oke, ada litannya? Ya, oke. Jemaat terkasih diundang bangkit berdiri. Allah Sang Pencipta, Dialah yang menjadikan langit dan bumi, muliakanlah Dia. Kami memuliakan-Mu ya Allah. Mari kita muliakan namanya dengan sukacita. Kidung Jemaat 13, Allah Bapa Tuhan. Iya, terlalu pendek ya. Kalau bersaut-sautan tuh sebaiknya 2 atau 3. Kalau cuma 1 kali bersautan itu kayaknya agak aneh gitu. Lalu bisa nggak di awal dikatakan Allah kan menciptakan langit dan bumi kan? Potum juga itu isinya. Jadi bisa nggak jangan yang pakai yang kalimat lain, jangan pakai potum gitu. Karena habis itu nanti kita bakal bilang pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi pakailah yang lain. Lagunya apa? Allah Bapa Tuhan, Kidung Jemaat 13. Allah Bapa Tuhan gitu. Dimuliakanlah. Itu tentang apa itu Allah Bapa Tuhan itu kira-kira isinya? Tritunggal. Trinitas. Iya, Trinitas. Nah, itu harus dimasukkan kalau itu di percakapan sebelumnya. Kami memuja Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus gini gitu. Oh iya. Ya, marilah kita datang kepada Allah Trinitas, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Masuknya ke lagu itu gitu. Karena itu lagu tentang Trinitas kalau mau dibawa ke situ. Iya. Atau kalau mau dibawa soal persatuan, ya bicara soal Allah Trinitas, bahwa Allah Trinitas itu adalah Allah yang esa walaupun Anak, Bapa dan Roh Kudus misalnya. Jadi itu sekaligus men-setting bahwa Allah aja ada di dalam persatuan, kita juga harus dalam persatuan. Terus lanjut. Kata pembuka, jemaat yang dikasihi Tuhan, perbedaan adalah hal yang setiap hari kita temui. GKI sebagai gereja yang memiliki keberbagian latar belakang pun juga menghadapinya. Namun perbedaan tersebut bukanlah halangan untuk bersatu, justru menjadi alasan untuk merekatkan diri di dalam Tuhan. Mari kita mengangkat pujian, kita satu di dalam Firman Tuhan yang melandasi diambil dari Yohanes 17 ayat 21 sampai 22. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Iya Pak, itu ayat yang bagus. Kalau saya akan ambil setengahnya aja. Jadi Ayat 21 saja ya 21 Pak. aja. Jadi nas pembuka tuh jangan panjang-panjang gitu. Pendek aja satu aja gitu. Lalu kemudian bahasanya jangan bahasa tulisan ya, bahasa lisan. Kalau ada kata pun segala macam kan, orang kalau ngomong nggak ada kata pun kan. Coba Pak, kalimat yang kata pembuka pertama deh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perbedaan adalah hal yang setiap hari kita temui. Iya, itu dulu, itu kalimat yang bagus kan. Saudara, dalam hidup sehari-hari kita berbeda. Kalau kalimat lisan kan begitu. Ya, terus lanjutkan. GKI sebagai gereja yang memiliki keberbagian latar belakang pun juga menghadapinya.
Nah, itu kalimat yang panjang banget dan kayak pendeta banget gitu loh, kayak kata sambutan ketua sinode gitu. Ya, bikin yang lebih sederhana, kalimat yang lebih sederhana, cukup dengan 6 kata, 7 kata, nggak usah panjang-panjang, nggak usah kayak pidato ketua sinode gitu. Ya, idenya ada di situ, cuman buatlah lebih simpel. lebih enak didengar gitu ya, nggak usah formal sekali gitu. Lanjut ya. Ya. Lanjut Pak. Lanjut ya. Menyanyikan kita satu di dalam Tuhan. Oke. Pengakuan dosa, Doa pengakuan dosa, memori, memori, lagu Tuhanku bila hati kawanku. Iya, Kajai kembali lagi ke sana Panganku. karena cuma itu lagunya kan. Kalau dosa dengan sama cuma itu lagunya, makanya kita muter-muter lagu itu aja gitu. Itu kelemahannya KJNKB PKJ. Lagu pengakuan dosa yang horizontal sangat kurang sekali. Jadi kita milihnya itu lagi. Jadi itu bukan salah kita, itu salah bukunya, jarang ada nyanyian itu. Ya. Lanjut berita anugerah. Bagi kita yang sudah mengaku dosa, Tuhan berikan berita anugerahnya terdapat dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ya. Apa isinya? Kenapa ya kita kebiasaan bagi kita yang sudah mengaku dosanya, emangnya ada yang nggak ngaku dosa, ada yang berlebihan gitu. Nah, kalau aku lebih suka, saudara, setiap orang yang mengaku dosa pasti diampuni oleh Tuhan. Inilah berita anugerah, gitu. Jadi nggak sampai bagi kita yang mungkin kayak apa terlalu formal gitu ya, nggak usah pakai bagi deh gitu. Setiap orang yang mengaku dosa pasti diampuni. Itu satu kalimat. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, itu pas sekali ya. Habis itu khotbah, pre-memori, kita masuk ke persembahan. Mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan ya, dengan nats yang diambil dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Lagunya? Lagunya dari KJ 287A, bait 1 dan 3. Sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur. Ucapan bibir yang memuliakan namanya itu ya? Iya. Bibir mulut tangan. Hati mulut tangan itu ya? Iya. Oke. Ya. Terus masuk ke pengutusan, lagu pengutusan KJ 249 bait 1 sampai 3, Serikat Persaudaraan. Oke. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa. Baik, sisa 2 kelompok lagi tapi tanpa terasa juga ternyata kembali lagi ya. Kelompok 5 sama kelompok 1. Jadi kita langsung panggil aja ya kelompok 5. Silakan untuk mempresentasikan liturginya. Bisa mengirim perwakilan juga dari persesi Kapita Selekta satu orang saja. Nggak bisa. Cukup berbeda. Ini kalau slide yang di sini cukup berbeda, harus iya. Mohon maaf atas kekurangannya ya. Tidak bisa ditampilkan secara langsung.
Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Haleluya, kami senantiasa memuji namanya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Haleluya, sungguh layak menyerukan keagungannya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, segala pujian hanya baginya. Untuk nyanyian prosesi panggilan ibadah dari PKJ 55, Hai puji namanya. Puji namanya. Oke, itu ada buah-buahan segala macam tuh yang memuji Tuhan ya. Hewan-hewan, ikan di laut. Itu dimuat nggak di sebelumnya? Semesta pujilah Tuhan. Ada nggak di kalimat? Biarlah segala yang bernafas memuji biar Tuhan. segala yang bernafas. Oke. Umat Potum, pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai kita dan menyertai saudara juga. Kata pembukanya, umat yang terkasih, Tuhan memanggil kita untuk bersatu di tengah berbagai keberagaman, bukan karena kehebatan kita, melainkan rohnya yang mengikat kita. Untuk itu, mari kita menghayati panggilannya untuk bersatu dan melayani demi kemuliaan namanya. Hanya pembukanya dalam roh Yesus Kristus, Kidung Kesan 573. Ya, idenya bagus, saudara. Itu ide bahwa apa tadi yang dia kalimat pertama tuh? Tuhan memanggil kita untuk bersatu di tengah berbagai keberagaman. Iya, itu idenya kan. Tengah keberagaman Tuhan memanggil kita untuk bersatu. Tapi berikutnya coba lihat. Bukan karena kehebatan kita, melainkan rohnya yang mengikat kita. Terus, setelah itu. Untuk itu, mari kita menghayati panggilannya untuk bersatu dan melayani demi kemuliaan namanya. Itu dia, itu kalimat yang pendeta banget gitu, yang kayak khotbah formal gitu. Yang bukan kalimat biasa, bukan kalimat kayak kita ngomong gitu. Coba sekali lagi. Untuk itu, mari kita menghayati panggilannya untuk bersatu dan melayani demi kemuliaan namanya. Ya, itu kalimat yang berat, saudara. Jargon teologis tuh. Kalimat itu harus disederhanakan, diringankan. Gimana? Ada ide nggak? Ngomong biasa aja dari kita ke kita, bukan kayak dari mimbar ke umat gitu. Itu kan formal banget kalimat itu. Abstrak gitu. Bisa nggak dibikin sederhana? Contohnya nggak Pak? Iya justru itu. Ya jadi kita tuh seringkali itu masalahnya, kita bikin liturgi itu kalimatnya cuma kita yang ngerti gitu. Pak, kalau kita stop di bukan karena kehebatan kita, melainkan rohnya yang mengikat kita. Oh, nggak jadi Pak, gantung ternyata. Nggak jadi Pak, nggak Pak, gantungnya. Sekali lagi coba, mungkin dari saudara ada dapat ide, coba sekali lagi. Untuk itu, mari kita menghayati panggilannya untuk bersatu dan melayani. Untuk itunya di-cut dulu, marilah. Marilah kita menghayati panggilannya untuk bersatu dan melayani demi kemuliaan namanya. Marilah kita bersatu dan menyanyi untuk kemuliaan namanya. Marilah kita bersatu. Marilah kita bersatu dan bernyanyi demi kemuliaan namanya. Iya. Kenapa pakai panggil-panggil segala sih? Kemuliaan apa segala macam gitu. Oke. Bernyanyi untuk segala macam. Oh iya. Ya. Terus? Nyanyian pembukanya dalam roh Yesus Kristus, Kidung Kesan 573. Iya. Pendosa, marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kemudian nyanyian pengakuan dosa, Tuanku bila hati kawanku. Berita anugerah, bagi kita telah mengakui dosa, terimalah berita anugerah dalam Yesaya 1 ayat 18. Apa isinya? Oke, demikianlah berita anugerah. Apa isinya tuh Yesaya? Marilah, baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Udah. Udah. Terus lagunya apa? Salam damai. Setelah itu lagu
Firman lagu masuk firman, firmanmu ku pegang selalu, PKJ 255. Kalau saya ada ayat seperti itu ya, kan dosamu merah seperti kemisi akan menjadi putih seperti salju, habis itu saya akan nyanyikan itu. Walau dosamu merah. Itu atau lagu yang apa tuh? Yang Whiter Than Snow, apa sih bahasa Indonesianya? Da 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 da. Jadi apakah setiap kebaktian kita harus menyanyikan salam damai? Kalau menurut saya itu nggak wajib gitu. Jadi kalau memang satu hari kita merasa ini salam damai, kalau dinyanyikan dia jadi ngerusak alur, ya udah di salam damainya dipotong aja, kita ganti dengan lagu nyanyian syukur gitu. Cukup salam-salaman aja, kemudian nyanyian syukur gitu. Jadi boleh kadang-kadang kita nyanyikan salam damai, tapi tidak harus setiap minggu sebetulnya. Tapi bisa juga kalau habis salam damai berarti tadi masuk ke firman ya, nyanyian apa kalau Pak masuk ke firman? Firmanmu ku pegang selalu. Oke. PKJ 255. Ya, tapi itu berarti salam damainya memutus, jadi nggak ada nyanyian syukur sesudah itu ya. Ya. Karena diputus oleh salam damai. Untuk persembahan, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Kita harus bisa mengatakan landasan persembahan kita diambil dari ya. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan, landasan persembahan kita diambil didasari atas apa gitu. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nyanyian persembahannya, bawa persembahanmu, PKJ 146. Ya dengan suka ya, dengan suka Ya. 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 Untuk pengutusan, langsung nyanyian pengutusan Serikat Persaudaraan PKJ 249. Iya. Bait 1 dan 3. Baik, kenapa bait 1 dan 3? Kenapa nggak semua aja dinyanyikan? Oke. 1, 2, 3. Apa alasannya 1 dan 3? Waktu, Pak. Kalau alasannya soal waktu, yang diperpendek itu khotbahnya bukan nyanyiannya. Dan doa syafaatnya. Karena nggak bisa ngerem Pak kalau khotbah. Ya kasih tahu. Jadi sayang kalau nyanyian cuma 3 bait, nambahin 1 itu cuma 1 menit, padahal itu 1, 2, 3 nyambung gitu, nggak usah di diskon. Ya kecuali lagunya 7 bait ya kita diskon oke lah, tapi kalau cuma 3 bait 1,3 ngapain kalau bisa 1 dan 2, 3. Kalau nggak harus memotong, kenapa harus memotong gitu. Oke, thank you. Iya, luar biasa. Oke. Yang terakhir, tetapi nomornya yang pertama. Kelompok 1, silakan mempresentasikan liturgi yang telah dibuat. Dua orang aja. Monggo kalau mau ditemenin sama yang lain. Semua lebih baik. Umat berhimpun. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Kami datang dengan hati bersyukur dan bersuka cita. Pujilah Allah Tritunggal di tempat kudusnya. Kami sembah Allah yang akbar. Kami agungkan karyanya besar. Lagu prosesi PKJ 19, mari sembah, ayat 1-3. Oke. Kata pembuka.
Umat yang terkasih, sejak semula Allah Tritunggal berkarya dalam kesatuan yang sempurna. Sebagai satu tubuh Kristus, kita dipanggil untuk berderap satu, bersehati dalam melayani dengan kekuatan Roh Kudus. Ya, udah gitu? Nyanyian jemaat NKB 191 dalam Roh Yesus Kristus. Satu tetap ya. Ya itu oke, idenya bagus, cuman ya itu pengalimatan yang terakhir itu sekali lagi itu kayak khotbah banget, coba sekali lagi kalimat terakhir. Dipanggil berderap satu dalam melayani dengan kekuatan Roh Kudus. Iya, itu jargonnya banyak banget tuh ya. Jadi bisa nggak dibikin sederhana? Oh, dipanggil berderap satu bersehati melayani dalam Roh Kudus. Iya, kita tuh banyak cenderungan untuk memakai kalimat-kalimat teologis ya. Oh, mari kita saling melayani dengan kekuatan Roh Kudus. Iya, itu lebih jelas. Oh. Ya, itu lebih jelas, lebih down to earth gitu, nggak usah berbasa-basi dengan kalimat jargon-jargon gitu. Pengakuan dosa, nyanyian umat. Tuhan, kami berlumuran dosa. Berlumuran dosa. Kenapa milih itu? Tadi diskusi bersama. Ada opsi lain. Ada opsi lain, gereja bagai bahtera? Itu untuk pengakuan dosa ya? Iya. Ya, liriknya sih lebih ke kata-kata kiasan bahwa jemaat itu tidak bisa sampai ke tujuan kalau tidak bersatu. Iya, itu kayaknya lebih tepat ya. Yang pertama, ya Tuhan kami berlumuran dosa itu dibuat oleh Pak Karatem, udah meninggal, ketika konflik Ambon terjadi gitu. Jadi berlumuran dosa, ya Tuhan harta kami habis sudah. Jadi orang harus saling membunuh supaya bisa selamat gitu. Dan itu traumatik banget gitu. Makanya itu berisjeritan kan. Tuhan harta kami habis sudah. Ya karena saling bakar-membakar, saling bunuh-membunuh. Itu latar belakangnya tuh. Jadi lagu itu kuat sekali untuk dosa karena orang saling berseteru secara politik gitu ya, secara sosial gitu. Ya. Jadi pakai gereja pakai bahtera aja. Iya. Berita anugerah dari Efesus 2 ayat 13 sampai 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nyanyian jemaat Batu Penjuru Gereja ayat 1 dan 4. Iya. Ayatnya sangat bagus sekali ya. Ayat itu sangat bagus, cocok gitu karena itu bukan hanya tembok perseteruan kita dengan Tuhan udah diruntuhkan, tapi kita dengan sesama juga diruntuhkan. Jadi cocok banget untuk kesatuan ya. Tapi Batu Penjuru Gereja sekali lagi itu bukan soal kesatuan. Ada nggak yang lain? Mungkin tingkat persaudaraan juga di situ bisa ya. Iya. Ya, coba lanjut deh. Lanjut. Nas persembahan. Kata-kata persembahan. Jemaat, marilah kita memberi persembahan syukur kita sesuai dengan firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan,
Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Oke. Lagu jemaat Hidup Kita yang Benar. Haruslah mengucap syukur. Ya. Walaupun mengucap syukur itu bukan artinya memberi persembahan ya. Iya. Mengucap syukur, ya udah deh. Oke. Tapi cocok sih sama ayatnya. Nyanyian pengutusan Serikat Persaudaraan, pengutusan Ya. umat Tuhan, pulanglah dan berderaplah teguh sebagai satu tubuh Kristus. Oke. 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 Ya. Oh, sudah. Thank you. Iya, kita beri aplaus sekali lagi ya untuk setiap kelompok, setiap Bapak Ibu masing-masing dan juga untuk Bapak Joshua Tori yang sudah menanggapi liturgi tugas kelompok kita masing-masing. Ya mungkin memang itu tadi ya, mungkin kita belum sempurna dalam membuat liturgi, dalam pemaham. Ya kalau pemahaman saya yakin semua paham. Prakteknya ini ya, jadi tidak usah berkecil hati karena memang tujuan dari PRPI salah satunya adalah itu ya, yang pertama pasti untuk mengumpulkan kita para pelayan ibadah, dan yang kedua juga adalah saling melatih, kita bisa sharing satu dengan yang lain. Di gereja masing-masing mungkin kita punya kelebihan, kekurangan, kita bisa sharing itu ke kawan-kawan kita yang lain, dan juga yang pastinya adalah kita mau belajar lebih lagi. Dalam kasus ini adalah liturgi GKI, baik itu secara liturgi secara umumnya, baik itu dari teman-teman pemusik, teman-teman singer, kantorum, leksionari, dan juga pemazmur. Kami selalu berharap dari PRPI ini Bapak Ibu semua bisa membawa kembali ke gereja masing-masing, dapat men-share, membagikan kepada jemaat, dan bahkan juga terutama adalah kepada para pelayan, sesama pelayan di gereja masing-masing, dan memberitakan dan juga membagikan pelatihan dan kabar baik ini. Oke, pada saat ini ya kita memang sudah telat sedikit, it's okay, tidak apa-apa, dan itu adalah harga yang dibayar untuk kita belajar. Maka dari itu selanjutnya untuk tugas kelompok sudah selesai. Terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Bapak Ibu semua ya, luar biasa. Oke, pada saat ini saya kembalikan kepada MC Ibu Revi dan Ibu Dian. Kita berikan aplaus sekali lagi dong untuk teman-teman semuanya. Ya.